Tes tes tes. Hmm. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat malam bagi Bapak yang nontonnya. Nah, perkenalkan dulu saya Pak. Saya Selly Rahmayana. Di sini NIM saya yaitu B10 12 18 10 04. Nah, saya dari angkatan 2018 yang sekarang mulai masuk semester 6. Nah, langsung saja ke intinya. Saya membuat video ini, video praktek makul Bapak permodelan ekonomi. Nah, langsung saja ke inti topiknya. Saya jelaskan dulu. Yang pertama ini adalah pengertian moving average. Jadi, moving average ini adalah indikator yang menghitung suatu harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu yang tertentu. Nah, jadi kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Namun nilai rata-rata ini biasanya berasal dari harga pembukaan dari open, penutup hingga nilai tertinggi, terendah maupun pertengahan. Nah, di samping ini saya juga menuliskan rumus moving average. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi moving average ini adalah bagian indikator juga dari lagging, di mana lagging ini artinya metode berlandasan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi yang mengenai dari riwayat apapun ya, kalau yang termasuk sih riwayat pasar. Jadi kegunaan ini bukan hanya untuk alat prediksi saja, namun melainkan memberi konfirmasi gitu. Nah, kita lah lihat data yang saya ambil. Saya pakai data per tahun, maksud per tahun ini 1 tahun maksudnya. Jadi per bulan dari Januari hingga Desember. Ini sudah saya ada juga angka-angka dalam Januari dan sampai Desember dari tahun 2019. Langsung saja kita di Excel. Nah, jadi udah saya sengajakan, udah saya ketik, saya pindahkan data yang tadi dari tahun 2019 hingga 2019 saja sih, dari Januari hingga Desember. Nah, langsung saja kita contoh dari MA2. Di sini saya dari MA2, MA4 sama MA8. Maunya sih gitu. Kita coba aja dulu. Dari MA2 ini langsung kita pindahkan di sini ya. Rumusnya Franks Franks. Jadi dari Februari hingga kan Oke, enter. Oke, hasilnya ini ya. Tinggal kita tarik. Nah, nampak kan jadinya. Ini nampak. Nah, jadi hasilnya tetap begini. Tinggal kita, ini hasilnya dari MA2 ini. Kita tarik, jadi bisa langsung otomatis ketarik. Kita mencari forecast. Forecast sini dari kita turun ke Maret. Maret sama dengan nih, langsung enter. Dah, gampang kan? Kita tarik lagi sama seperti yang berikutnya. Ya, oke. Jadi di sini saya pakai 1 tahun aja supaya mudah dan simple dalam pembuatan videonya. Jadi lanjut aja ya. Kita yang MA4.
Jadi MA4 berarti bulan 4 di sini. Nah, rumusnya Frank Frank gak kurung maaf, dari bulan April kita tarik di atas. Maaf, kesalahan teknis. Ya ampun, maaf ya, salah. Dari bulan April kita tarik, kita buat itu dulu April rumusnya. Terus ini kita tarik ya. Kok nggak mau? Maaf teman-teman. Ya Allah Akbar. Nah, ini kita buatkan frege, terus dari April kita tarik sampai Januari. Oke, enter langsung saja, kita langsung enter biar mudah. Tah, hasilnya nampak. Ini hasilnya, tinggal kita tarik lagi seperti yang pertama. Oke, enter. Oke, kita mencari forecast-nya. Forecast-nya sama juga yang seperti kita cari yang nomor 2 ya. Ambil di sini. Oke, enter. Tarik lagi. Oke. Nah, hasilnya nampak. Ya, lanjut di MA8. Ini berarti Agustus. Dimana Agustus yang di sini ya. Oke. Agustus. Kita bikin rumus lagi Frank. Oke, dari bulan Agustus hingga di kita Januari. Oke, enter. Nah, tarik ya, nampak forecastnya lagi. Oke, nah, enter, tarik, sudah. Jadi ini hasilnya sampai aku pakai sampai forecastnya udah selesai. MA2, MA4, MA8. Langsung lagi kita bikin grafiknya. Sebelum bikin grafik kita harus memblok dulu. Jadi aku mau dari MA2 aja sih. Dari tahun 2019 kita blok dulu. Oke. Enter. A2 ya. Semuanya aja dulu sih. Sampai forecast juga, MA8 nya juga. Udah. Kita bikinkan seperti yang model ini. Bisa juga ini, tapi coba yang ini. Nah, biar nampak, kita lihat, aku suka pakai warna hitam. Udah jadi. Nah, udah jadi nih. Bisa kita lihat ini YT-nya. YT yang oranye, warna oranye ini bisa dilihat kan? Nah, ini kalau semuanya dari MA2, MA4, MA8 hingga MA8. Bisa dilihat warna-warnanya ini, forecast 2, forecast 4, forecast 8.
Misalkan aku cuman pakai forecastnya sampai yang 2 aja. Ya, MA2. Tarik. Oke. Tarik, kita bikin lagi grafiknya misalnya ya. Jadi kan nggak banyak seperti yang pertama, ribet. Oke. Nah, beda warnanya. Nah, ini janganlah. Dah. Nih, kalau misalkan MA2, MA2 tanpa forecast. Jadi begini, teman-teman. Nah, udah. Oke. Lanjut, kita udah di Excel. Udah dapat ini grafiknya. Lanjut lagi di aplikasi Gradle. Nah, kalau ini kan perlu pakai data ya, biar mudah. Samping ini saja. Oke. Jadi aku save dulu Excelnya. Oke, ntar hapus aja dulu. Hapus. Oke. Nah, udah save dulu. Oke, udah saya save ya. Kembali di aplikasi Gradle. Nah, jadi kalau udah di save filenya, jadi itu mudah kita untuk mencari di aplikasi Gradle-nya. Jadi kalau misalkan kita nggak simpan data Excel yang kita buat data tersebut yang tadi, itu bakalan susah. Misalkan kita buka dulu filenya, kita buat data baru. Nih, misalnya. Nah, misalkan data ini dari number 2. Nih, sampai 13. Data 2019. Oke. Time series. Oke, Edward. Terus monthly. Forward lagi. Nah, ini kita ubah ya. Jadi 2019. Oke. Forward. Monthly. Oh, maaf. Salah tadi. Ya udahlah, kita ulang ya. Misalkan pakai data ini. Kalau misalkan kita pakai data baru di yang awal nih dari 13 ya. Oke. Time series forward monthly. Oke. Nih, ganti tahunnya. Tahunnya dari 2019. Oke. Sampai ke 1. Oke. Oke. Iya teh. Nah, jadi kalau kita buat data baru, jadi dia bakalan seperti ini. Tapi ini pembuatannya manual, harus diketik angka-angka dari ini, angkanya. Bentar, nih.
angka YT-nya ini, yang data ini, maaf. Oke. Nih, ini harus kita masukkan di dalam sini dulu. Jadi, tapi nggak bisa di copy atau disalin di sini, nggak bisa, nggak bakalan bisa teman-teman. Jadi lebih baiknya kita simpan dulu data yang hasil Excel yang kita buat, baru kita pindahkan di Gradle. Jadi filenya itu udah disimpan. Kita langsung open data, nih user file. Oke. Gradle desktop. Oke. Gimana ya? Udah dokumen. Maaf. Ini hapus dulu ya, itu ya bekas yang tadi. Oke, yes. Buka file, open data, Excel test 1. Oh, no. Maaf. Oke, bukakan data. Ini. Oke. Bentar. Oke. Nih. Udah saya simpan ya tadi data yang udah kita hasil data yang udah selesai. Ini YT1 saya tulis. Langsung saja di open. Yes. Dari columnnya ini aku dari itu dulu ya, yang 3 row-nya sampai 13. Tulis aja biar cepat. Oke. Maaf. Dari 2. Oke, yes. Time series jangan lupa teman-teman, forward monthly. Maaf. Forward. Nih. 2019. Oh, berarti ini maaf. Ya, ini kan kita pakai per bulan. Berarti dari 1 Januari berarti ya. Ya udah sih. Berarti 2019 saja sih. Monthly. Forward. Oke. Nih, datanya udah ada. Jadi kita hapus, kita pakai data 1 aja. Di sini biar mudah kita save. Terus hapus, delete. Yes. Oke. Kita itu dulu ya, edit attributes. Ini namanya YT. Oke.
Nah, jadi lanjutannya kita buat di Gradle-nya, langsung buka file tadi, dia tengok, langsung klik aja, bisa ditengok di sini, pilih time Roman, terus ini only forward, kita atur dulu itu 2019 per 1 detik. Yang datanya kita ambil data YT1 aja, yang lainnya kita delete. Ya klik aja. Nah, setelah itu kita ubah dulu, ubah jadi YT. Udah di YT, langsung di variabel filter, langsung ke simple frame. Nah, kita ubah dari nomor 2. Biasanya 1, jadi aku 2. Terus udah langsung keluar hasilnya. Bisa dilihat YT, di mana YT, data YT nih udah terlihat semua. Exponential smoothing. Jadi ini nih atau disebut dengan simple exponential smoothing, di mana terdapat alpha 30. Jadi dia ini kayak simple gitu aja lah. Ini rumusnya F sama dengan dalam kurung T tambah 1 atau sama dengan del ini YT tambahkan 1 kurang alpha FT. Jadi ini data yang saya pakai. Jadi langsung saja di Excelnya kita coba. Nah, langsung di data Excel, dimana sini aku udah masukin datanya udah diketik langsung. Nah, langsung ke rumusnya, langsung rank. Terus ini aku pakai 8 periode sampai Agustus. Tinggal enter. Nah, itu hasilnya 240. Jadi itu alpanya kan 0,3 dikalikan sama yang Januari, terus ditambahkan alpha 0,7, ditambahkan terus dikalikan sama nilai 240 tadi. Nah, itu. Jadi yang kedua sama juga, sampai seterusnya sama sesuai dengan rumusnya. Nih, jadi 0,3 dikalikan dengan bulan Februari, terus ditambahkan dengan 0,7. Nah, sama juga hasilnya. Kalau mau lebih simple dan cepat, tinggal kita tarik, udah keluar hasilnya. Nah, langsung lagi ke selanjutnya forecast. Carinya sama dengan rumus forecast kayak biasa. Nah, keluar hasilnya tinggal kita tarik kayak biasa juga. Nah, jadi otomatis dan mudah, simple. Jadi dan hasilnya kita blok dulu ini. Ntar dulu ya. Nah, dari blok kita buat grafik. Nah, udah jadi grafiknya, tinggal aku mau tambahkan data lagi, tinggal pilih. Maaf. Nah, jadi tinggal tarik nilai YT-nya, terus tinggal oke. Jadi udah ada hasil, terus kita ditambah lagi dengan itu, tekan edit. Terus seperti yang di YT juga, ini ambilnya dari tahun sama bulan, di blok juga. Nah, jadi langsung udah jadi. Grafiknya bertambah, terlihat di situ ada angkanya, sedangkan yang abu-abu itu nilai YT, dan oranye ini adalah forecast-nya, dan biru itu nilai alpha. Nah, kita lanjut. Kita cari nilai di aplikasi Gradle-nya. Kayak biasa, buka file dulu. Sebelumnya yang Excel tadi di save dulu ya. Jadi kita udah ada datanya. Nah, tinggal kayak biasa dipilih juga dari kolomnya sesuai dengan Excel yang kita buat, karena Excelku pendek. Jadi ya, aku ulang dulu ya filenya. Aku pilih kolomnya 3, itu 2. Oke. Sama time series only. Forward, terus ubah itu dari 2019 ke 1. Forward reply.
Yang satu, data satunya nggak dipakai, kita hapus, kita delete. Nah, kita ubah dulu namanya. Ya. Ubah diganti nama YT, FI1 ganti dengan YT. Oke. Udah, klik di variabel, di filter, exponential. Nah, itu 0,3, ketik 1 ataupun tergantung juga dari data kita, klik semua tempat itu, terus oke. Nah, keluar hasilnya. Jadi grafiknya nampak di situ, bisa dilihat kok yang oranye garis warna biru data originalnya, sedangkan yang oranye data itunya. Oke, tutup. Nah, selanjutnya yaitu dari dekomposisi. Jadi dekomposisi itu apa sih? Nah, jadi saya jelaskan dekomposisi ini suatu teknik di mana teknik ini untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut tersendiri dari tren, musim, siklus, dan acak. Jadi dekomposisi ini juga terdapat dua teknik, yaitu teknik aditif dengan teknik multiplicative. Nah, jadi ini rumusnya YT sama dengan TR tambahkan SN sama ditambahkan CI. Kalau teknik multile yang satunya ini YT dikurangin TR dikalikan SN dikalikan CI dikalikan IR. Nah, jadi langsung kita coba aja langsung di datanya ini. Nah, ini data sama 2019 karena saya ambil yang simple jadi saya pakai 1 tahun dalam 12 bulan. Nih, ini datanya YT-nya. Nah, oke lanjut ke Excel-nya. Bisa dilihat sama angkanya YT-nya. Jadi yang pertama-tama kan kita harus mencarikan CMA 12. Di mana CMA 12 ini dia harus diambil dari pertengahan bulan atau pertengahan tahun di antara Juni ataupun Juli. Jadi kita coba pertama dari Juni. Rumus seperti biasa, average, terus kita ambil dari Juni. Maaf. Oke. Terus yang ke Juli ini tinggal tarik. Nah, udah ditarik, udah dapat hasil dari CMA 12, kita mencari yang CMA yang sesungguhnya, CMA 12 sesungguhnya. Jadi CMA yang 12 ini sama juga rumusnya, cuman dari bawah ini, dari bulan Juli di samping. Jadi rumusnya sama dengan average. Kita ambil dari Juni hingga Juni dan Juli saja. Oke. Udah dapat hasilnya, tinggal kita tarik. Ya ampun. Oke, udah dapat hasilnya di sini. Seperti biasa kita pakai aplikasi Gretel. Nah, pertama saya save dulu. Oke. Udah kita save, kita buka filenya dari aplikasi Gretel. Buka open data. Oke. Jadi kita ambil dari kolom yang nomor 3. Ininya 2. Oke. Nah, time Roma dari series monthly. Oke, dari 2019 ya, teman-teman. Oke, udah. Play. Oke, udah. Ini nggak perlu. Jadi kita hapus. Oke. Pakai kita ubah dulu YT. Udah diubah sih ini. YT, oke. Terus variabel seperti biasa filter kita pilih simple moving average. Nah, checklist.
Oke. Kok nggak bisa? Oke. Nih. Jadi datanya udah ada. Maaf nih. Jadi YT original datanya ini udah. Ini MA, ini MC-nya. Oke, udah. Jadi 6 6 dibagikan sama ini. Oke, 1 koma. Jadi kita mencari SN di sini dengan hasil rata-rata dikalikan sama hasil 6 dibagi 5 koma ini. Terus kalikan sama ini. Oke, hasilnya ini nampak ya sampai yang selanjutnya itu terus cari rata-rata. Terus ini oke. Sama ini oke, enter. Sip. Oke. Terus kan enter. Terus oke, nih. Jadi kita mau jumlahkan apakah hasilnya 6 atau tidak, itu coba dulu. Nah, hasilnya 6. Jadi kita pindahkan SN sini. Tarik aja biar cepat. Nah, udah. Udah, jadi kita bikin grafiknya lagi. Oke. Udah, lanjut lagi kita pakai datanya. Oke. Cancel. Udah, terus tarik. Oke, udah. Terus klik select data, kita tambahkan NTS nama YT. Oke, bawahnya. Oke, udah selesai. Terus oke, jadi gini. Nah, udah. Terus selanjutnya nih YT-nya di fill. Oke, udah. Udah. Terus tinggal cari data decisionalnya sama dengan YT dibagikan sama dengan SN yang ini. Oke, hasilnya. Nah, dapat hasil kita tarik. Oke, udah dapat data hasil dari decisional. Oke, udah.
terus tambahkan lagi dengan nilai rata-rata. Oke. Oke, tambah. Terus udah. Udah begitu, tinggal kita coba. Oke, udah semua ya. Udah jadi grafiknya udah jadi seperti ini. Nih, jadi karena punya data saya pendek, jadi grafiknya seperti ini. Oke. Sekian dulu. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.